Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan melihat sebuah video. Ini tuh masih yang aku lihat itu, ini ada debat Pak Prabowo dan Pak Anies ya, kalau nggak salah. Jadi sebelum kita lihat di video, buat teman-teman yang udah mampir, terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Langsung ya kita lihat dulu video kali ini. Judulnya tuh, di tengah debat Prabowo joget dan bilang tenang dulu Pak Anies gitu. Nah langsung deh kita putar dulu. Tunggu dulu, aku mau jawab. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi. Jadi tidak enak ini Mbak Ari ini. Ganjar. Mohon maaf. Habis Bapak harap tenang Bapak Prabowo. Kita lihat deh, kayaknya bakalan seru, kocak banget gitu ya. Tema pada debat Capres pertama, hukum, HAM, pemerintahan, penguatan demokrasi, pemberantasan korupsi. Tapi sejumlah pakar menilai masih banyak isu krusial yang tak tersentuh dalam debat perdana. Oke, kita lihat aja deh. Para capres tidak menyinggung isu penting seperti brutalitas aparat, hak korban yang minim respon, dan kapasitas lapas yang penuh. Capres menerima sejumlah pertanyaan dari panelis. Lalu masing-masing capres diberi kesempatan saling menanggapi. Inilah sejumlah momen menarik dalam debat perdana capres. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. Tiga. Dan kalau kita saksikan daerah ini, dua ini mengalami problem. Mas Anies. Wah seru nih. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih dari gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang musuh Bapak. Oh my god, gawat. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Wow, oh my god. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Sampai disinggung Bapak Presiden Saya sekarang ya. itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, di oposisi Anda terpilih. Waktu habis Bapak Wah. harap tenang. lucu. Baik, para pendukung, kami mohon untuk tenang, para pendukung. Dan masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke. Seperti disampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Ekspresinya itu loh. Sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan lebih soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Wah, tanggapannya itu loh. Pada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo. Bapak Prabowo, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ya. Baik, Hadirin, nanti ada kesempatan untuk kembali menanggapi. Baik, dan kita akan beralih ke pertanyaan terakhir untuk segmen ini dan untuk calon presiden nomor urut 2. Baik, kami persilakan kepada panelis, kepada Bapak Agus Triwanto untuk mengambil subtema. Pada Ganjar tentang minimnya lapangan pekerjaan ya.
kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata Sementara Anies meminta Tengku Prabowo pencalonan tentang persyaratannya bermasalah secara putusan MK etika. yang Gibran lolos menjadi cawapres. Apa Oh, perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. oh, Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, kau usah pilih kami. oh, Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya, sorry ya, sorry ya. sorry ye. Dalam 5 tahun mengurangi polusi. Mempertanyakan kebijakan Anies ya. Rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit Terkait penanganan pernapasan. polusi di Jadi Jakarta. kira-kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu. Ya. Inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai diksi. Ya. Oh, Dia pakai data. wah, Jadi ketika tunjukkan, ya memang ada sumber polutan dari dalam kota. Tapi kalau sumber polutan itu hanya dari dalam kota, maka Pak pakai logika sederhana sekali. Jumlah motor dari hari ke hari sama, jumlah mobil dari hari ke hari sama. Maka nice. harusnya angka polusinya sama setiap waktu, betul tidak? Tapi jumlah motor sama, jumlah mobil sama ada, kita sangat polusi. Ada sisi sangat tidak polusi. Nanti kalau perlu saya kirimkan gambar satelitnya kepada Bapak. Oh, Yang tentunya akan diberikan kepada Prabowo sempat mendapat pertanyaan tentang HAM dari Ganjar Pranowo dan juga dari finalis. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya dikatakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tabol-tabol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi. Kalau Prabowo ini sudah ketegasan luar biasa, Oh, santai ya. luar biasa. Bagi saya pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan korban kepada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Maka kalau dibilang saya tidak tegas, saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar. Ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Tidak ada masalah. Masih akan ada 4 debat lagi yang akan Wah, sengit ya. Republik Indonesia. Dan semoga debat pertama ini mampu menjadi referensi Anda untuk memantapkan pilihan Anda pada 14 Februari 2024. Ya, tentunya kami mengimbau jangan Teman-teman, itu dia ya. Wah, debatnya sengit banget. Kalau lihat Pak Anies, Pak Ganjar itu mereka kayak lebih santai gitu ya dalam menanggapi. Kalau Pak Prabowo kayak yang excited banget gitu ya. Tapi itu pendukungnya banyak banget loh itu.
Tapi aku tuh juga ngefans banget juga sih sama Pak Prabowo ini. Kenapa lama-lama dia menjadi Bapak Menteri Pertahanan tuh banyak banget alutsista Indonesia tuh yang ditambah gitu guys. Jadi itu keren banget menurut aku karena pertahanan negara itu kan penting banget ya. Jadi Pak Prabowo ini luar biasa banget sih. Tapi di Capres ini wah debatnya sengit banget sih, luar biasa. Wah pokoknya berdoa aja sih yang terbaik untuk Indonesia, mendapatkan pemimpin yang amanah. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup sekian dulu, kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye bye, assalamualaikum.